Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wa la quwwata illa billah. Hadirin Allah. Sebelum khutbah ada beberapa yang sampaikan sebagai informasi. Yang pertama bahwa waktu sholat Jumat pada Jumat tanggal 5 Oktober 2021 bertepatan dengan tanggal 22 akhir 2019 jatuh pada pukul 11.30 menit. Waktu sekarang saya menunjukkan jam 11.30. Oleh karena itu kepada para jemaah yang sedang berjamaah maupun sedang dalam perjalanan harap beristirahat mendatang masjid dan insyaallah ada sholat Jumat akan kita bersama. Kemudian informasi kedua akan bertindak secara tertib pada Jumat hari ini, yaitu dan berpaparan Ustaz Haji Kisna Sukisna. Beliau sebagai ketua PNM Kota Syekh. Alhamdulillah berada di terima kasih atas kesediaan kami dan misi yang berkenan ini. Dan untuk imam itu Ustaz Muhammad Jalil, sementara pembicaranya Ustaz Jalil. Informasi selanjutnya adalah orang yang ditanya Kota Syekh tanggal 5 Oktober 2004 Masehi kegiatan akhir kami akan terima kasih besar-besar dan hadir kepada yang semuanya yang sebagainya. Mudah-mudahan infak dan sedekah yang hadirin semuanya berikan kepada kami Allah senantiasa menjaga segala soleh untuk tetap hadirin semuanya. Kemudian informasi selanjutnya itu mengenai wakaf untuk pemasangan kopi yang berada sebelah kanan kita sebagai selatan. Insya Allah bahwa jumlah pewakaf yang sudah mewakafkan tadi sebesar sebanyak 45 orang pewakaf dengan jumlah yang sudah berkumpul yaitu Rp27.050. Sementara kebutuhan kita untuk pemasangan dan pembuatan itu besar lebih Rp40 yaitu lebih ada kekurangan Rp30. Kami informasikan untuk hadirin yang sudah melakukan di minggu dari mulai tanggal Jumat kemarin sampai dengan sekarang, yaitu saya sampaikan yaitu Muhammad Ridho Permana Rp500, Bapak Muhammad Prakarsa Rp500, keluarga Yaya Hidayat Rp50, keluarga Suslaini Rp150, hamba Allah Rp1 juta, kemudian Bapak Dede Amidudin almarhum T10 Rp250, kemudian Aurora Safitri Rp1 juta, kemudian kita Juwita Rp500, kemudian dari Wendro Rp500 dan Masya Allah Rp150. Terima kasih atas pencarian semuanya. Semoga wakaf yang dijadikan untuk pelaksanaan dan perbuatan tertentu yang berada di selatan Allah catat sebagai amal jariah bagi semuanya, wakaf khususnya, sehingga insya Allah bahwa pelaksanaan dan target yang pemasangan ini bisa selesai pada awal bulan depan. Oleh karena itu kami mengajak kepada semuanya kekurangan pemasangan seperti tidak bersila lagi, kami persilakan yang punya ataupun menentukan wakafnya dipersilakan kita menghubungi pendaftaran kali. Mudah-mudahan semuanya
dimudahkan, diberikan rezeki yang berkah sehingga rezeki yang diperolehnya dari Allah Taala dapat menghasilkan keberkahan bagi hari Jumat ini. Selanjutnya kami himbau supaya kita jaga kebersihan dan kesucian masjid yang tidak dicintai. Sekali lagi kepada yang muslim tentunya silakan sehingga masjid dapat terjaga kebersihannya. Silakan gunakan fasilitas masjid ini dengan sebaik-baiknya. Juga kami mengajak kepada hadirin semuanya yang mempunyai keluhan waktu dan tenaga, karena setiap hari Jumat kita adakan Jumat bersih. Kami persilakan untuk sama-sama jamaah yang punya waktu, keluangan, tenaga untuk sama-sama dapat menjaga kebersihan. Di setiap hari Jumat ada Jumat bersih. Silakan, berapapun banyaknya silakan, sehingga masjid ini tetap setiap saat bisa terjaga kebersihan dan kesuciannya. Dan yang terakhir kepada adik-adikku, anak-anak yang kami cintai, ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya, diharap untuk dapat menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu kelancaran ibadah sholat kita ini. Dan kebetulan alhamdulillah ada bantuan dari kelurahan mengenai roda bacaan. Silakan adik-adik untuk membacanya ataupun hadirin untuk membacanya, dan mohon untuk disimpan kembali pada tempatnya sesuai dengan ada soal yang kami tempelkan di gerobak. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semua billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wan nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ayat. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat Masjid Abu Bakar As-Siddiq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan, mengkaruniakan, yaitu berbagai nikmat kepada kita semua. Baik nikmat besar, nikmat kecil, nikmat yang terasa maupun nikmat yang tidak terasa, terutama dengan nikmat iman dan Islam. Juga tak lupa salat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiyuna wa Habibana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada umatnya di akhir zaman. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, khatib selalu dan senantiasa untuk mengingatkan kembali, khususnya kepada diri pribadi dan umumnya kepada segenap jamaah Jumat, mari kita sama-sama untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan takwa yang sesungguhnya, yaitu dengan cara melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal untuk menuju Allah Subhanahu wa taala yaitu wa tajawwadu fa inna khairal zadi taqwa, hanyalah dengan bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut para alim ulama bahwa nanti setelah terjadinya hari kiamat, manusia akan dikumpulkan di suatu tempat yang besar, di mana dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalam di sana mereka ada yang berkumpul. Yauma yunfahu fi suri fata'tuna afwaja. Bahkan pada hari itu mereka akan dikumpulkan berkelompok-kelompok, sehingga tak heran ketika sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apa yang dikatakan dengan fata'tuna afwaja? Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu ketika ditanyakan tentang ayat itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis, karena saat itulah manusia akan dikumpulkan berkelompok-kelompok sesuai dengan amal perbuatannya yang dilakukan oleh mereka, yakni ketika hidup di dunia. Mungkin ada wajahnya yang berbeda, mungkin ada wajahnya seperti binatang,
Bahkan mungkin ada yang wajahnya bahkan perutnya buncit karena sesuai dengan amal perbuatannya yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu saat itulah manusia akan dihisab, manusia akan diperhitungkan tentang amal perbuatannya yang ketika dilakukan oleh kita semua ketika masih hidup di dunia. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa mengerjakan amal kebaikan seberat apapun, niscaya ia akan melihatnya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat apapun, maka ia akan melihatnya. Inilah keadilan yang sesungguhnya, yakni keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan vonis, akan memberikan ketentuan pada saat itu. Maka di sanalah ada sekelompok manusia, yakni yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan ada sekelompok yang dimasukkan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannah. Namun saat itulah mungkin kita akan merasa heran karena ketika ada kelompok yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada sekelompok yang ketika di dunianya juga ia beribadah, ia melakukan infak sedekah, akan tetapi kenapa ia terhambat untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala? Disinilah tentunya ada beberapa hal yang harus kita jauhi dari sebab-sebab orang untuk susah memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang diantaranya penyebabnya tiada lain adalah al-mutakabbir, yaitu orang-orang yang sombong, orang-orang yang enggan ketika diberi nasihat oleh orang lain, dan juga orang-orang yang tidak mau ketika diberi masukan oleh yang lain. Sehingga pantas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri. Tidak akan masuk surga orang-orang yang di hatinya ada rasa sombong walaupun sebesar zarah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tusa'ru haddaka linnas wala tamsi fil ardi marahan. Dan janganlah engkau berbuat sombong kepada manusia, dan janganlah pula berjalan dengan angkuh ketika berada di atas bumi ini. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah penyebab-penyebab, yakni orang-orang yang susah untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mungkin ada rasa kesombongan, yaitu di dalam diri kita semua. Lalu bagaimana ciri-ciri orang yang sombong itu? Yang diantaranya sebagaimana tadi disebutkan, yaitu menolak dan tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Kalau ia memahami agama, mungkin ia tidak mau menerima nasihat orang lain. Mungkin ia merasa telah nyunah, mungkin ia merasa rajin ke masjid, orang lain jarang ke masjid, sehingga di hatinya merasa suci bahwa merekalah yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang bisa menghalangi kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang ketika meninggal dunia ia masih membawa hutang piutang. Ini yang harus kita hati-hati di dalam suatu kehidupan ini. Karena tadi tidak sedikit orang-orang yang di dalam kehidupannya merasa menyepelekan hutang piutang walaupun sedikit. Padahal mungkin kita telah mendengar di dalam hadis yang dikisahkan, di mana ketika suatu hari ada jenazah yang dibawa ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disolatkan. Akan tetapi
Saat itulah Rasulullah SAW bertanya, wahai sahabat, apakah ia masih mempunyai hutang? Iya. Apa kata Rasulullah? Sholatkanlah oleh kalian. Lalu sahabat itu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku akan menjadi jaminannya. Baru Rasulullah SAW mau melaksanakan sholat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka oleh karena itu, sebesar apapun hutang pihutang yang kita lakukan, transaksi di dunia ini tentunya harus kita selesaikan. Karena mungkin saat ini kita masih bisa menyelesaikan sekuat apapun dengan tenaga yang kita bisa. Tapi ketika kita sudah meninggal dunia, saat diminta pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat itu adalah merupakan sebuah kerugian yang besar. Semua orang yang mati sah diampuni kesalahannya oleh Allah, kecuali orang yang mati di dalamnya, yakni membawa hutang piutang. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh karena itu, sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bertanya kepada diri masing-masing. Kita koreksi dari awal sampai saat ini, apakah ada hutang pihutang dengan saudara kita, tetangga kita, sahabat kita. Karena itulah yang akan menghambat kita semua untuk bisa memasuki yakni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hutang pihutang itu bukan hanya masalah materi, akan termasuk juga adalah masalah janji. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk orang yang punya janji tapi ia tidak ditepati. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, saat ini kita berada di dalam proses pilkada yang sebesar lagi. Tidak sedikit mereka yang menggumbar janji, yang penting saya menang, yang penting saya sukses. Inilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seseorang tidak menepati janjinya, maka akan menyebabkan jauhnya dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, kepada anggota dewan, kepala daerah yang saat ini akan mengikuti, penuhilah janji-janjinya. Andaikan mereka berjanji, karena janji ini adalah hutang. Kalau saat ini kita ditagih oleh rakyat, maka pada saat di hari kiamat akan menjadi pengadilan besar yang akan minta pertanggungjawaban antara surga dan dengan neraka ini. Tantangannya bagi orang-orang yang janji tidak ditepati. Dan yang ketiga, penyebab orang-orang yang terhalang masuknya surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ada orang-orang yang qati'ur, orang yang memutuskan silaturahim. Maka oleh karena itu, beda pilihan kita boleh, akan tetapi jangan sampai ketika kita beda pilihan, beda jalan, sehingga kita bermusuhan antara tetangga kita, saudara-saudara kita, bahkan merusak silaturahim antara kita semua, di lingkungan kita semua. La yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Maka oleh karena itu, mari kita jaga kebersamaan, persatuan dan kesatuan di lingkungan kita. Jangan hanya karena beda pilihan lalu kita saling bermusuhan, atau jangan sampai tidak tegur sapa hanya karena beda pilihan dan keinginan kita semua. Lalu yang selanjutnya yang menghalangi kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah uququl walidain, yaitu orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Maka oleh karena itu, ketika orang tua kita masih ada, mari kita hormati, mari kita muliakan, karena itu adalah merupakan salah satu pintu untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridhallahi wa ridha walidain, ridhonya Allah tergantung ridhonya, yaitu kedua orang tua kita. Saat ini mungkin tidak sedikit kita melihat betapa banyak orang-orang yang lupa kepada orang tua. Bahkan ketika mereka memandang orang tuanya tidak berada, tidak sedikit mereka merasa gengsi dengan orang tuanya. Bahkan tidak sedikit mereka menitipkan ke pati-pati jompo, padahal mereka adalah orang-orang yang berjasa. Orang-orang yang telah mengantarkan kesuksesan kita semua, menyayangi kita semenjak dari kecil dalam kandungan sampai saat ini. Walaupun kita telah berumah tangga, mereka selalu ingat dan merindukan kita semua. Akan tetapi tidak sedikit orang-orang yang melupakan orang tua, bahkan menghardiknya,
Maka oleh karena itu, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sayangilah mereka sebelum ajal menjemput kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kepada kita semua, menunjukkan kepada jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh inna allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim Allahumma ij'al Islam wal muslimin Allahumma ij'al Islam wal muslimin wa idza syirka wal musyrikin wa damir adawati Allahumma sur Islam wal muslimin Allahumma sur Islam wal muslimin Allahumma sur Islam fi Palestin fi Lebanon wa fi kulli Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون
فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.